Salam Pancasila. Kalau STY tidak dipecat PSSI, saya akan ngesot sampai Korea Selatan. Masih bersama Kedil TV teman-teman. Pemecatan Sintayong kemarin ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bahagia, ada yang berduka. Salah satu orang yang sangat setuju dan juga senang dengan pemecatan Sintayong salah satunya adalah orang ini. Salam Pancasila. Kalau Peci merah. STY tidak dipecat PSSI, saya akan ngesot sampai Korea Selatan. Catat ya, merdeka. Ngomong-ngomong, kemarin katanya Nazan mau ngesot sampai Madura, itu sudah dilakukan belum ya? Atau hanya sekedar bacot doang? Salam Pancasila. Akhirnya STY dipecat oleh PSSI. Ya, Erick Thohir mulai mendengarkan omongan saya, nasihat Siapa saya. ente? Siapa ente? Ya, karena memang ya Erick Thohir itu kan junior jauh di bawah saya. Walaupun dia sekolahnya tinggi, dia kaya, banyak uang, tapi secara pengalaman jauh di bawah saya. Erick Thohir Sudah takut berkali-kali katanya. saya bilang sama Erick Thohir ya, kalau timnas ada di bawah pelatih Sintayong tidak akan berhasil lolos Piala Dunia. Ya, kenapa? Karena memang sudah saya sampaikan ke Erick Thohir ya, bahwa Sintayong ini selama menangani timnas dari 2019 itu tidak ada prestasinya. Tidak ada prestasinya. Ya, dia hanya membawa timnas itu menjadi runner up. Ya, juara 2 Piala AFF 2020. Lalu hanya dapat medali perunggu SEA Games 2021. Lalu juara 2 lagi Piala AFF U23 tahun 2023. Lalu hanya lolos fase grup Piala Asia U20 2023. Lalu babak 16 besar Piala Asia 2023. Itu bukan prestasi. Nah, kemudian peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Nah, yang terakhir ini lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Baru lolos ke babak ketiga, masih ada babak keempat, babak kelima. Ya, terakhir bahkan Piala AFF yang Piala CPT, Piala sepele itu, Piala apa ya, bumbu masak gitu ya. Bumbu masak. Itu aja nggak mampu lolos semifinal. Bukan soal pemain yang dibawa usia muda begini begitu, bukan. Ya, kalau pelatih itu ukurannya adalah pernah juara apa. Ya, mempersembahkan medali emas atau enggak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang ya kalian jangan nangis ya, para pendukung setia STY. Ya, para pecinta Sintayong, jangan menangis, biarkan Sintayong pulang. Yang penting timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ya, Sintayong ini sudah dapat modal, punya uang dia. Ya, dia nggak akan jadi pengangguran. Ya, dia pulang ke Korea Selatan bisa buka warung jualan ginseng. Ya, tenang aja, nggak apa-apa. Ya, ini demi timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Ya, karena memang buka warung Sintayong. Iso diomongke angel. Ya, memang nggak ada prestasinya, nggak perlu dipertahankan menurut saya. Oke, merdeka. Sintayong dipecat dan gue setuju. Mari kita bahas di video kali ini. Setuju gimana? Nonton video kali ini, kalian bisa langsung ke YouTube-nya PSSI dulu untuk nonton press conference terkait keputusan pemecatan Sintayong kali ini. Sebelumnya, terima kasih dulu 4 tahunnya Sintayong. Gue mau kamsahamnida, good job ya. Pokoknya Gamsamida STY membawa timnas dari era ke-8 sampai era sekarang. Lalu gue juga mau apresiasi juga untuk ketua PSSI ya, Pak Erick Thohir, telah berani buat ngambil keputusan kali ini. Kepemimpinan sangat baik ya Pak Erick Thohir di PSSI. Seandainya kepemimpinan baik ini dibawa ke BUMN juga,
Tapi kita nggak mau bahas politik ya. Kita fokus Bukan bahas politik, Sintayong Bos. dan Bukan PSSI. politik. Menurut gua banyak alasan ya jika kalian udah nonton videonya PSSI ya, lalu juga baca berita, kalian bisa langsung mengerti ya, nggak asal hujat. Karena mostly ya di komenan PSSI atau di media mainstream kayak USS dan lain-lain ya, itu semuanya hujat sampai ada yang bilang mafia lah, itulah inilah. Menurut gue itu fans kardus yang nggak ngerti bola, FOMO semua. Kalian aja yang komen belum tahu siapa pelatih selanjutnya, mungkin bisa kandidat lebih baik ya kayak Joachim Low atau pokoknya nih pelatih Chloe Pratt. karena udah dikasih kisi-kisi di press conference-nya. Erick Thohir itu 5 hari di Eropa untuk menginterview langsung loh pelatihnya. Ini ujob banget ya lagi-lagi dari Pak Erick Thohir. 5 hari di Eropa, Pak Erick Thohir tuh punya 3 kandidat ya. Dia interview salah satu coachnya di tanggal 25 ya, yaitu hari Natal, karena dia mau ngetes berapa seriusnya dia mau nangin Indonesia. Ada satu kandidat pelatih yang datang dan itu jadi nilai poinnya. Gue juga nggak tahu itu pelatih siapa, yang jelas dari benua Eropa. Patrick Kluivert, Bos. Mungkin dengan Patrick pelatih asal Kluivert. Eropa ini bakal lebih cocok dengan komposisi pemain kita, karena yang mostly sekarang pemain kita tuh bermain di benua Eropa ya, dengan komposisi tentunya 4-3-3 di semua klubnya. Even yang di Liga 1 pun masih pakai 4-3-3 atau Liga Asia ya. Jadi menurutku bakal lebih cocok dengan mungkin pelatih baru. Semoga pelatih baru yang kali ini menggunakan 4-3-3 ya, nggak angka 3 back atau 5 back lagi, karena semenjak dipegang Sintayong tuh hampir semua match menggunakan 3 atau 5 back. Jadi menurut gua kurang maksimal dengan permainan di timnas Indonesia. Faktor selanjutnya setelah komposisi pemain, habis itu formasi pemain, yaitu adalah komunikasi yang menurut gua udah 4 tahun loh dia di Indonesia, tapi dia masih nggak mau belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Memang dia punya translator ya, si JJ, tapi menurut gua nyampein dia translator dengan coach langsung tuh pasti beda ya. Karena sepak bola ini adalah komunikasi itu sangat penting, sangat krusial. Jadi itu juga salah satu faktor kenapa Pak Erick mungkin mengganti Sintayong di tahun ini. Menurut gua kalian boleh menghujat setelah kalian bisa lihat Maret ya, di bulan Maret nanti kita ada match Piala Dunia. Kalian juga bisa lihat hasil nanti ya, karena sepak bola ada olahraga hasil, di mau nggak mau langkahnya harus diambil. Tentunya sekali lagi apresiasi buat Pak Erick Thohir, good job. Kita akan kawal terus Pak. Kalau Bapak melakukan kesalahan tentunya kita bakal kritik, tapi kalau Bapak lagi bagus kita bakal support terus ya. Maju terus Garuda. Aku setuju dengan keputusan PSSI. Apakah Sintayong dipecat karena gagal di Piala AFF? Aku yakin tidak, karena nggak mungkin Erick Thohir dan PSSI, yang dimana ya Erick Thohir itu punya pengalaman sebagai direktur di Inter Milan, nggak mungkin memecat pelatihnya itu hanya karena piala ecek-ecek. Aku yakin itu nggak segegabah itu Erick Thohir. Cuma memang pemecatan Erick Thohir dan pemecatan Sintayong ini itu bertepatan setelah Piala AFF selesai. Makanya banyak netizen yang berasumsi mengaitkan itu, bahwa Sintayong ini dipecat karena Piala AFF, tapi aku yakin tidak. Aku yakin ini sudah melewati tahap evaluasi berkali-kali yang dilakukan oleh PSSI terhadap Sintayong. Salah satunya menurut aku nih ya, ini opini aku pribadi, salah satunya yang dievaluasi adalah pertandingan melawan Cina. Kok bisa kalah gitu loh. Ya minimal imbang kek gitu kan, tapi kok bisa kalah. Itu mungkin salah satu evaluasi PSSI terhadap Sintayong. Dan jujur aku sedih, tapi aku setuju dengan keputusan PSSI. Aku yakin banyak kejutan setelah ini. Salah satunya yang sudah terpampang di Instagramnya Erick Thohir, yaitu striker baru di timnas Indonesia, yaitu Ole. Bang Ole akan menjadi striker baru. Ole Romeni. Dan setelah ini aku yakin pelatih baru timnas Indonesia itu akan mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin dari Belanda. Kita tunggu saja kejutan dari Erick Thohir dan PSSI. Saya kan memimpin tim nasional ini di 2 periode ketua umum PSSI berbeda. Akmal Marhali, Muhammad Iriawan, Pak Iwan Bule, Akmal Marhali sampai ke eranya Pak diberhentikan di era ET. Dulu eranya Pak Edi Rahmayadi, pelatihnya Luis Mia. Ketika kemudian di eranya Pak Iwan Bule berganti kepada pelatih baru yakni Sintayong.
Ya mungkin bisa jadi filosofi pengurus PSSI yang sekarang juga berpikirnya seperti itu. Mereka punya filosofi sepak bola dan punya mungkin rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan. Yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang ada di pikiran atau di visi misinya Sintayong, kan bisa jadi seperti itu. Kita lagi-lagi memprediksi ini kan. Tapi menurut saya adalah yang paling penting sekarang kita ini kita tidak kemudian harus sedih, kesel, ngambek dan sebagainya gitu kan. Ya sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita ngelihat ke depan. Pasti pelatih yang ke depan ini siapapun pelatihnya gitu kan, mau itu Belanda katanya. ya mau itu apa namanya Belanda seperti misalnya Kluivert yang disampaikan, atau kemudian ada Kluivert. namanya ada Giovanni Pamprongkos, ada Van Gaal, atau bahkan Erik ten Hag mungkin ya kan sama-sama ya. Ya ini pas Siapapun banget pasti, nih. ya. Coba Iya. saya baca dulu nih ya. Ini beritanya sudah kita siapkan nih. Jurnalis sepak bola ternama asal Italia, Fabrizio Romano. Begitu cara bacanya, Fabrizio Romano. Dia bocorin ini kalau ternyata Patrick Kluivert sudah resmi menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu diberi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Ya. Nah, itu informasi bocorannya yang kita dapat. Kalau saya sebenarnya lebih milih, kalau suruh milih gitu kan, misalnya kita pelatih dari Belanda, saya pilih Gus Hiddink. Kenapa Gus Hiddink? Kenapa? Yang pertama faktor bahasa, saya ngalamin waktu saya liputan Piala Eropa 2008 di Swiss. Gus Hiddink itu menguasai 18 bahasa. Oh ya? Iya, setiap dia melatih di sebuah negara dia bisa belajar bahasa Dia pakai itu. bahasa daerah, bahasa bahasa daerah. negara. Saya Oh, kumpul. hebat Dari banget. mana Prancis, bahasa Prancis. Dari mana Rusia, pakai bahasa Rusia. Dari mana Italia, pakai bahasa Italia gitu kan. Di ujung, dari mana Indonesia. Wah, saya belum bisa bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Inggris saja. Gus Hiddink. Yang kedua, ini bercandaan, kelakar sebenarnya. Karena masih punya darah dengan Indonesia. Kita kan punya banyak Gus juga gitu kan. Ada Gus Akmal sama Iya. Gus Jo ya. Betul. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Romano Mata, ini biasanya 99,9% jadi. Jadi. Patrick Kluivert adalah pelatih muda. Iya. Ya mungkin apa namanya filosofinya kan filosofi baru gitu kan, dibanding misalnya Louis van Gaal. Louis van Gaal kan filosofinya sudah filosofi generasi X kalau dia kan. Ya teman-teman, banyak sekali asumsi, pendapat, spekulasi dan macam-macam teman-teman. Ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi untuk hal ini saya berpikir untuk berdamai dengan keadaan. Ya, sudahlah, udah dipecat, mau apa lagi lah. Mau apa lagi? Tinggal sedih dan sakit hati. Kalau diterus-terusin, ntar malah bisa jadi penyakit buat diri kita, fisik kita, capek. Ya sudahlah, kita ikutin aja apa alur dari PSSI seperti apa. Ya, tinggal kita lihat aja nanti. Dengan ini 99% kayaknya pelatihnya kan Kluivert itu. Patrick itu teman-teman. Ya kita lihat saja nanti. Apakah kita ini akan malah semakin nyungsep ataukah kita malah semakin melambung tinggi. Ya, kita harapkan akan melambung tinggi dan semua kesedihan, semua duka. Karena ditinggal STY ini akan terobati dengan sebuah prestasi di mana kita bisa mengalahkan Australia, Bahrain, untuk kemudian kita lolos masuk Piala Dunia. Itu sangat keren, sehingga terlupakanlah. Ingatlah nanti teman-teman, kalau kita prestasi sudah naik tuh, sudah ya kita menang lawan Australia, lawan Bahrain, Cina, itu terlupakan. STY itu udah dilupakan. Netizen kita kan kayak gitu, gampang pindah ke lain hati secepat itu ya. Saya sedih juga ketika STY dipecat itu, karena saya mengenang memori-memori manis ketika bersama STY. Karena 5 tahun loh guys, 5 tahun itu gak sebentar ya. Selama ini pelatih terlama selain Alfred Riedel itu ya Sintayong, ini termasuk yang paling lama jadi pelatih timnas kita. Jadi ya daripada saya sakit hati, daripada saya berduka yang mendalam, lebih baik saya berdamai dengan hati saya. Untuk kemudian apa? Ya sudah, kita ikuti aja bagaimana alurnya PSSI dibawa kemana nih. Tapi saya juga masih percaya dengan PSSI dan juga Erick Thohir, karena saya yakin Erick Thohir juga nggak akan serampangan untuk mengambil keputusan. Ada banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Ya, dia punya Oxford, pernah di Inter Milan, DC United. Dia gak akan sembarangan teman-teman. Punya tim bola basket juga. Secara bisnis, secara komunikasi, secara strategi, itu dia tahu. Gak sembarangan teman-teman. Jangan sampai kita merasa lebih tahu daripada Erick Thohir. Kita siapa? Cuma serpian rempeyek yang mencoba untuk menganalisa, memprediksi supaya kita terlihat lebih keren, lebih bagus. Sebenarnya kita nggak tahu apa-apa dibanding mereka semua. Sudah teman-teman ya, oke. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi kalau untuk yang peci merah itu memang dari dulu memang kayak gitu sih. Ya menang lah.
peci merah menang. STY bener-bener out, ya menang lah. Oke, wassalamualaikum.